Apakah kamu juga merasakan bahwa bumi kita saat ini semakin meningkat panasnya? Kalau kita di rumah aja panasnya itu panas banget, kayak pengap-pengap gitu. Nah, apalagi kalau kamu keluar rumah, itu panasnya itu terasa terik banget. Nah, kamu tahu nggak sih apa sih penyebabnya? Ternyata penyebab dari panas ini adalah efek rumah kaca. Apa sih efek rumah kaca itu? Apakah kamu sudah pernah melihat kaca yang digunakan untuk menanam tanaman? Nah, coba deh kamu pikir, kira-kira apa ya fungsi dari rumah kaca bagi tanaman tersebut? Ya, benar sekali, untuk menanam tanaman. Tetapi ada manfaat lainnya loh, di mana rumah kaca ini berfungsi untuk melindungi tanaman dari panas dan dingin. Nah, kemudian melindungi tanaman dari badai debu dan menolong mencegah hama. Nah, pengontrolan cahaya dan suhu ini dapat mengubah tanaman tak subur menjadi subur. Nah, itulah manfaat rumah kaca bagi tanaman. Oke, lalu apa ya manfaat rumah kaca bagi bumi kita ini? Efek rumah kaca ini dia merangkap panas agar hewan, tumbuhan mendapatkan panas untuk menghangatkan tubuh, kemudian menghindari perkembangan bakteri, juga melakukan aktivitas lainnya. Nah, mirip kan dengan efek rumah kaca yang digunakan untuk tanaman? Bagaimana ya bumi kita tanpa efek rumah kaca? Nah, jadi tanpa adanya efek rumah kaca, panas matahari yang masuk ke permukaan bumi seluruhnya akan dipantulkan kembali ke luar angkasa. Nah, bagaimana ya jika matahari ini dipantulkan semuanya ke luar angkasa? Maka bumi kita ini hanya memiliki suhu rata-rata sekitar minus 20 derajat Celcius. Nah, dalam suhu yang sangat rendah tersebut, bumi akan memasuki zaman es yang tidak layak dihuni makhluk hidup. Sehingga, manfaat efek rumah kaca ini adalah menjaga suhu agar tetap hangat. Nah, jadi efek rumah kaca ini sangat penting bagi bumi kita ini. Meskipun demikian, kalau misalnya terlalu banyak panas matahari yang terperangkap di efek rumah kaca tersebut, itu dampaknya sangat berbahaya teman-teman semuanya. Nah, kira-kira apa sih penyebab efek rumah kaca ini? Bagaimana efek rumah kaca ini bisa memerangkap panas? Nah, ini disebabkan karena adanya gas karbon dioksida dan karbon monoksida di atmosfer. Namun, kalau misalnya gas karbon monoksida dan karbon dioksida ini mengalami peningkatan jumlah, ini sangat berbahaya, teman-teman. Kenapa? Karena bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global. Kira-kira kok bisa ya meningkat jumlah gas karbon dioksida dan karbon monoksidanya? Bisa dong. Yuk kita lihat penyebab terjadinya pemanasan global. Yang pertama, emisi kendaraan bermotor. Nah, emisi kendaraan bermotor ini merupakan salah satu pemicu terjadinya pemanasan global. Nah, hal ini karena polutan dan karbon dioksida yang dihasilkan oleh kendaraan bermotor menjadi salah satu penyumbang terbesar terhadap peningkatan gas rumah kaca di atmosfer. Kalau kita lihat contoh-contoh di Indonesia adalah misalnya di kota-kota besar seperti Jakarta, Batam, dan lain sebagainya, itu sudah banyak banget pengguna kendaraan bermotor. Sampai-sampai terjadinya macet. Nah, itulah yang menyebabkan gas-gas karbon dioksida dan karbon monoksida ini menjadi meningkat. Nah, jadi semakin banyak pengguna kendaraan bermotor, maka semakin meningkat jumlah emisi gas karbon dioksida yang terperangkap di atmosfer. Nah, yang kedua ada limbah industri. Nah, jadi gas limbah industri dan rumah tangga merupakan penyebab pemanasan global terbesar setelah kendaraan bermotor tadi. Bahkan, ini dilansir menjadi penyebab awal terjadinya pemanasan global. Nah, sejumlah studi mengungkap pemanasan global ini dimulai pada revolusi industri pertama, yakni pertengahan abad ke-19, di mana industri kertas dan plastik menjadi penyumbang limbah industri terbesar yang memicukan pemanasan global. Nah, jadi sebagai gambaran, untuk memproduksi 30 juta produk plastik, ini dibutuhkan 12 juta barrel minyak. Nah, adapun satu barrel ini berisi sekitar 159 liter atau 135 kg minyak mentah yang bisa melepaskan emisi karbon dioksida sebesar 118 kg. Nah, jika ditotal, produksi tiap ton plastik ini dapat menghasilkan sekitar 3 ton karbon dioksida. Nah, itu baru industri plastik, belum industri-industri lainnya. Jadi banyak banget dari industri ini menyumbang karbon dioksida. Nah, yang ketiga, penggunaan listrik. Jadi penggunaan listrik yang tidak bijak juga merupakan salah satu pemicu terjadinya pemanasan global. Hal ini karena sebagian besar listrik ini diproduksi menggunakan batu bara, gas alam, dan minyak bumi.
Nah, untuk diketahui, pembakaran batu bara pada pembangkit listrik di Amerika Serikat mampu menghasilkan sekitaran 2 miliar ton emisi karbon dioksida per tahun. Bahkan emisi karbon dioksida yang disumbang ini mencapai 40%. Banyak banget kan? Nah, jadi selain pembangkit tenaga listrik, pemborosan penggunaan alat elektronik dalam rumah tangga pun ikut berkontribusi terhadap pemanasan global. Nah, selanjutnya ada deforestasi atau penggundulan hutan. Nah, deforestasi ini juga turut menjadi pemicu meningkatnya suhu bumi, di mana setiap tahun deforestasi ini menyebabkan sekitar 5,2 miliar ton karbon dioksida yang tersimpan selama jutaan tahun di dalam hutan terlepas ke atmosfer. Jadi pemanasan global semakin meningkat deh. Nah, itulah tadi contoh-contoh penyebab terjadinya pemanasan global. Nah, jadi bagaimana upaya kita untuk mengurangi pemanasan global atau mengurangi meningkatnya efek rumah kaca ini? Nah, untuk mengurangi efek rumah kaca ini ada beberapa hal yang bisa dilakukan oleh manusia. Yaitu yang pertama, efisiensi penggunaan listrik dengan mematikan lampu yang tidak digunakan, serta mencabut alat elektronik dari sumber listrik. Yang kedua, mengendalikan jejak karbon dengan mengurangi frekuensi penggunaan kendaraan pribadi. Kemudian yang ketiga, mengurangi penggunaan air minum dalam botol kemasan dan sedotan plastik. Sebagai gantinya, gunakanlah tempat minum dan sedotan yang bisa dipakai ulang. Kemudian yang keempat, mengelola sampah dan mengolahnya menjadi kompos serta memisahkan sampah organik dan anorganik. Kemudian yang terakhir, kurangi penggunaan kertas dengan cara membolak-balik atau menggunakan kertas bekas. Nah, itulah tadi pembahasan kita mengenai efek rumah kaca. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.